Pemirsa, mata adalah salah satu indera yang paling penting ya di tubuh kita. Karena ini bisa melihat segala sesuatu yang berbentuk visual, pemirsa. Kebayang aja kalau seandainya Anda memiliki masalah pada mata Anda. Let's say mungkin minus. Atau kalau seandainya katanya yang sudah berusia gitu ya, kepala 4 ke atas, ini biasanya plus gitu. Tapi bagaimana juga dengan silinder? Wah, ini kalau seandainya menggunakan kacamata terus-menerus, ini katanya sih tidak nyaman. Ya bolehlah dibilang awal-awal itu untuk gaya, fashion. Tapi kalau seandainya terlalu lama, pasti ada rasa tidak nyaman ya, katanya sih pada hidungnya, seperti itu. Pada pagi hari ini pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar solusi bebas kacamata plus, minus, dan juga silinder. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Dias Alamsyah Sudiro, spesialis mata. Yuk kita sapa dulu Dr. Dias, pemirsa. Selamat pagi Dr. Dias. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dok, ini kan kita pada pagi hari ini membahas seputar solusi bagi mata minus, plus, dan juga silinder ya dok. Kalau tadi seperti pas opening saya bilang, katanya kalau seandainya mata plus ini identik dengan faktor U dok, katanya gitu. Udah kepala 4 ya udahlah, terima nasib aja kalau seandainya memang harus pakai kacamata, terutama kacamata plus. Dok, boleh dong dijelaskan kepada kita semua sebenarnya apa saja sih dok masalah pada orang yang memang mengharuskan untuk menggunakan kacamata? Kalau seandainya kita tadi bilang taunya faktor U, ada plus lain, itu ada apa lagi nih Dokter Dias? Silakan dokter. Iya, jadi kita secara umum dibagi jadi penglihatan jarak jauh, gangguan di jarak jauh, dan di jarak dekat. Nah kalau yang di jarak jauh itu betul bisa minus, bisa plus. Nah ini yang kadang beberapa orang kadang agak salah paham ya. Loh, usia saya masih muda, tapi kok saya jauhnya bisa penglihatan plus ya dok? Gitu. Bukannya itu untuk usia tertentu aja yang sudah berumur. Ternyata enggak, jadi jarak jauh bisa plus, bisa minus, bisa silinder. Gitu jarak Mbak Alia. Jauh? Maksudnya penglihatan gangguan di jarak jauh. Ini bisa kita bilang rabun jauh berarti ya dok? Ya ada, tapi istilahnya sebenarnya agak kurang tepat sih kalau yang itu. Itu cuma sebutannya kita aja. Oh gitu? Ya sebutan untuk orang umum aja ya. Cuman kalau misalkan yang jarak dekat plus, itu sebenarnya karena mata tua ya atau presbiopia. Mata tua, presbiopia. Nah, itu, berarti faktor usia ya dok? Betul, nah itu mekanismenya agak sedikit berbeda. Kalau yang mata tua dia karena elastisitas lensanya untuk memfokus di jarak dekat tuh sudah mulai berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Gitu. Ya seperti itu. Kalau seandainya presbiopia atau mata tua ini sebenarnya bisa nggak sih dok dihindari? Ataukah mungkin memang setiap orang yang sudah memasuki usia tertentu, let's say kepala 4 biasanya ya, Anda kalau seandainya udah usia kepala 4, pada umumnya nih menggunakan kacamata. Nah, apakah setiap orang yang berusia kepala 4 sudah pasti akan mengalami presbiopia itu atau tidak, Dokter Dias? Kalau pertanyaan seperti itu, iya betul. Karena betul. Semua orang akan mengalami. Akan mengalaminya. Cuman memang secara umum biasanya dibantu dengan alat bantu ya. Biasanya kacamata yang paling gampang ya kita. Tapi memang untuk kemajuan teknologi memang ada beberapa tindakan juga yang bisa dilakukan untuk membantu penglihatan di jarak dekat juga. Gitu. Jadi memang ada tindakan, mungkin kalau pernah dengar istilahnya lasik itu, ternyata dengan kemajuan teknologi itu lasik juga ada yang bisa dilakukan untuk gangguan penglihatan yang di jarak dekat juga dengan mengatur yaitu jaraknya tadi ya, aturan jaraknya tadi. Seperti itu. Apakah pernah ada kasus yang mungkin usia masih muda, relatif muda, let's say usia 30 lah ya, 35 tahun atau mungkin 25 tahun, yang ternyata mengalami presbiopia ini atau tidak dokter? Pernah nggak menemukan kasus itu? Secara umum jarang, tapi ada ya. Tapi secara umum kalau misalkan kita lihat ya, kalau saya amati itu memang biasanya kalau sudah mendekati usia 40. Itu udah pasti. Ya 39 apa. Jadi sebenarnya kebutuhan untuk menggunakan kacamata apakah memang perlu pakai apa enggak ya memang dilihat dari saat dia melihat jarak dekatnya itu sudah mulai terganggu atau belum gitu. Nah baru di situ dia mungkin membutuhkan alat bantu atau misalkan mau ada tindakan yang lain yang bisa dikerjakan seperti lasik itu juga itu bisa. Kalau seandainya di masyarakat kan kita taunya itu ada rabun jauh, rabun dekat, terus rabun usia tua gitu. Nah ini sebenarnya kalau seandainya di istilah kedokteran, apalagi kedokteran mata itu benar nggak sih dok istilah-istilah yang kita kenal selama ini di masyarakat? Ya sebetulnya bisa dibilang nggak terlalu benar juga ya, karena kalau orang bilang bisa dulu kalau kita istilahnya rabun jauh berarti miopia gitu. Nggak bisa lihat jauh ya dok ya? Itu istilah namanya miopia. Rabun dekat itu hipermetrop, tapi sebetulnya itu tidak benar-benar betul ya istilahnya ya.
Itu istilah sebutan aja. Tapi secara umum gini, kita bedakan jadi jauh dan penglihatan bukan jauh dan dekatnya, tapi sebenarnya dua-duanya itu sebenarnya kabut di jarak jauh gitu. Tapi kalau misalkan jarak jauhnya itu dia minus, dia kita sebut dengan miopia. Oh, kalau istilah minus medisnya. Okay. Kalau jarak jauhnya dia plus disebut dengan hipermetrop. Nah, inilah agak sedikit beda. Kalau hipermetrop, kalau dia plus, jadi kan lensa itu dia punya kemampuan untuk mencembung dan memipih ya, disebut dengan daya akomodasi namanya. Plus ini sering tidak terdeteksi pada saat awal-awal. Itu disebut dengan hipermetrop laten, plus yang jarak jauh. Jadi hipermetrop ini sering tidak terdeteksi, terutama pada plus yang mungkin kecil. Jadi misalkan dia ada plus, mungkin kalau diukur misalkan setengah gitu ya. Setengah ini dia masih ada kemampuan lensa untuk mengcover yang setengahnya tadi, plus setengahnya tadi. Jadi dia biasanya kadang kurang ada keluhan. Atau kalau dia sudah mulai timbul keluhan, biasanya itu kayak pusing, kayak gitu. Nah, itu mungkin sudah mulai dari lensanya tadi yang berakomodasi tadi sudah timbul keluhan tuh. Nah, saat itu mungkin itu sarannya membutuhkan kacamata plus yang di jarak jauh. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau seandainya memang sudah muncul keluhan biasanya gitu. Baru membutuhkan kacamata. Betul, tapi kalau seandainya bantu. tidak ada keluhan sama sekali, berarti masih aman-aman aja dong kalau seandainya tidak menggunakan. Karena biasanya masih jelas penglihatannya. Oh, jadi plus yang tidak terlalu besar, dia biasanya mungkin masih jelas di jarak jauhnya. Karena dia ada lensanya yang berakomodasi, itu yang membantu penglihatan dia. Itu istilahnya hipermetrop laten, Mbak Alia. Hipermetrop laten. Betul, jadi nggak terdeteksi dia. Tidak terdeteksi. Dan ini memang biasanya menyerang usia-usia kepala 4 ya dok ya? Kalau yang hipermetrop laten dia justru usia muda. Oh, bisa seperti itu? Bisa, makanya tadi kan saya bilang kalau jarak jauh itu bisa plus bisa minus. Yang plus hipermetrop, yang minus miop. Oke, Ini menarik sekali Dokter Dias, karena kalau seandainya kita selama ini di masyarakat taunya bahwa kalau seandainya mata plus itu biasanya terjadi sama orang-orang yang sudah usia kepala 4 ya, atau memasuki usia kepala 4. Tapi hipermetro laten ini kayaknya ya, ini ternyata bisa menyerang usia-usia muda. Nah, ini apa penyebabnya? Apakah mungkin keseringan untuk bermain gadget atau duduk di depan laptop, depan komputer ini bisa menjadi salah satu penyebabnya? Atau apa saja nih kira-kira penyebabnya? Pemirsa di rumah, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dias pada pagi hari ini. Beliau adalah dokter spesialis mata, karena kami masih membahas seputar solusi bagi mata plus, minus, dan juga silinder. Mungkin Anda memiliki keluhan seputar mata silinder, kok ini minusnya tambah lama bertambah terus gitu ya dok ya, padahal udah pakai kacamata. Nah, mungkin Anda memiliki keluhan, silahkan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau selama ini Anda menggunakan kacamata plus, tapi usianya sudah 45, 46, ya udahlah ya, memang itu katanya sih sudah sewajarnya. Itu usia-usia yang memang membutuhkan kacamata plus. Tapi bagaimana dengan usia yang masih relatif muda, let's say usia 30 tahun. Tapi ini harus menggunakan kacamata plus, yang tadi istilah dari Dr. Dias adalah hipermetrop laten. Kira-kira apa sih penyebabnya? Padahal kan masih muda ya. Saya kembali lagi kepada Dr. Dias. Bagaimana dok kalau seandainya usia sudah relatif senior, udah mateng ya, kepala 4 ke atas, wajarlah ya pakai kacamata plus. Tapi kalau seandainya usianya masih muda, 30-an gitu, sudah menggunakan kacamata plus, hipermetrop laten tadi istilahnya, itu apa sebenarnya penyebabnya Dr. Dias? Iya. Jadi penyebab memang yang paling utama itu genetik ya. Oh, genetik itu nomor satu. Jadi peran genetik itu. Kadang mungkin nggak langsung sama orang tuanya langsung ya, tapi bisa juga dicari-cari lagi di runut, pamannya atau bibinya atau kakeknya, bisa seperti itu ya. Sama sih seperti miopia tadi yang minus itu juga sebetulnya genetik juga memegang peranan penting. Seperti itu. Jadi lebih ke genetik ya. Betul. Kalau seandainya usia muda. Tapi bagaimana dengan silinder? Nah, silinder nih dok, karena saya kan sebenarnya menggunakan kacamata silinder ya dok ya. Walaupun silindernya itu tidak begitu tinggi gitu. Cuman kan banyak orang-orang yang bertanya, emang silinder itu apa sih gitu. Saya pakai kacamata silinder, masa nggak bisa ya menjelaskan? Saya cuma ingat pelajaran zaman dulu sekolah dok. Bilangnya katanya kalau silinder itu tidak bisa membedakan garis lurus dan garis
bengkok, katanya seperti itu. Itu betul atau tidak, dokter? Ini istilahnya untuk penjelasan secara simpel dan gampang ya. Tapi sebenarnya silinder itu apa sih, dokter Dias? Ya, jadi silinder itu secara gampang adalah dia tuh sebetulnya kelainan yang dimana bentuk dari kornea ya, kornea mata tuh selaput bening yang di bagian paling depan ya. Oke. Kan kalau misalkan dia tuh tanpa silinder, biasanya bentuk kornea tuh bener-bener yang sempurna, bentuknya seperti bulat gitu ya, maksudnya kayak belakangnya mangkok gitu yang kalau bener-bener dilihat secara ini ya detail ya, detail dok. gitu. Tapi ternyata kalau ada silinder berarti bentuknya itu istilahnya ada yang lebih curam atau lebih pipih di salah satu sisi, jadi nggak bener-bener bulat. Itu yang disebut dengan silinder. Nah, tadi kalau pertanyaannya tadi apakah lihat garis lurus agak susah, ya mungkin iya juga, tapi sebetulnya paling kelihatan sih waktu pas dibaca itu dia misalkan ada tulisan huruf misalkan E gitu ya, dia kayak ada sisi luar atau sisi atas bawah atau kiri kanan yang dia seperti kayak orang Jawa bilangnya apa, jelembret gitu ya. Oh, berbayang ya, dok? Iya gitu, tapi berbayangnya hanya di satu sisi. Nah itu tergantung dia horizontal apa vertikalnya, itu tergantung silindernya arahnya. Untuk penyebabnya sendiri apa tuh, dok? Saya tuh dulu nggak pernah pakai kacamata, pemirsa, tapi memang memasuki di usia ya 30-an lah ya gitu ya, mungkin 35 gitu. Akhirnya pas lagi di depan komputer, waktu itu pas lagi kerja, kok ini agak berbayang ya tulisannya. Akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke ini ya, istilahnya optik pada waktu itu gitu. Akhirnya di situ keluarlah ini silinder. Tapi sebenarnya untuk penyebabnya dari silinder itu apa, dok? Apakah betul penyebabnya itu adalah karena terlalu lama duduk di depan laptop atau di depan komputer, itu bisa menjadi salah satu penyebab silinder itu, dokter? Sebetulnya enggak. Yang paling utama memang dia memang secara genetiknya. Oh, itu genetik juga. Jadi berarti pemberian gitu dari sana yang memang. Tapi memang kalau kita amati sebetulnya nggak ada yang jarang ya, saya bilang bukan nggak ada ya, jarang yang benar-benar tadi saya bilang bentuk kornea itu sempurna, bulat bener gitu ya. Jadi nggak terbaca silindernya. Biasanya kalau kita cek ya, saya amati itu biasanya setiap orang tuh kadang terbaca walaupun kecil, mungkin cuma 1/4 setengah gitu. Tapi selama itu tidak nggak ada keluhan buat dia sih, itu sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi penyebabnya memang ya genetik, itu paling sering gitu. Paling sering ya. Jadi kalau seandainya nih saya menggunakan kacamata silinder, let's say gitu ya, dok ya. Berarti kemungkinan besar saya akan menurunkan kepada anak saya dong untuk silinder. Betul, kemungkinan besar seperti itu. Akan seperti itu ya. Walaupun udah berusaha untuk kita hindarin yang katanya zaman dulu bilang makan banyak wortel supaya nggak pakai kacamata, itu betul nggak sih, dok? Itu bukan nggak pakai kacamata ya. Vitamin A itu bagus untuk lapisan mata ya, pembentuk mata itu, mukosa yang luar itu. Cuman masalahnya adalah ya tetap genetik itu memegang peranan penting. Nanti kalau kita ngomong lagi ke miopia, mungkin ya gadget segala macam itu memang ada sih. Itu yang istilahnya kalau di masyarakat itu rabun jauh ya, dok ya, miopia ya, itu. rabun jauh miopia istilahnya. Jadi minus ya istilahnya kalau pakai kacamata ya. Kita ngeliat dari jauh itu udah nggak jelas katanya ya, gitu. Betul. Itu miopia istilahnya. Nah itu kalau miopia memang ada faktor dari gadget, terus udah gitu mungkin terlalu lama di depan komputer, itu adalah pengaruhnya. Tapi kalau seandainya membahas seputar silinder dan juga mata plus, itu lebih ke genetik. Miopia juga faktor genetik juga ada. Tapi kalau kita amati karena kan sekarang kan masih banyak ya, makin banyak ya kita ya, jarak dekat, gadget dan sebagainya, itu ternyata prevalensi miopianya juga nanti akan makin tinggi gitu ya. Gitu. Itu bisa dihindarin nggak sih, dok, sebenarnya? Kalau terlepas dari faktor genetiknya. Jadi genetik ya. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita hindari ya. Jadi dari penelitian tuh ada misalkan yang paling gampang sih kita perbanyak aktivitas di luar ruangan. Oh itu. Ya itu kan mengurangi untuk gadgetnya ya. Jadi perbanyak aktivitas di luar ruangan itu bisa membantu karena dia tidak ada apa ya. Kan kalau jarak dekat kan dia memang banyak melihat dekat seperti ini ya. Nah itu faktor itu kita bisa sedikit kita kurangi. Ya. Terus kemudian yang lain, penelitian yang lain juga karena di luar ruangan itu ternyata juga ada paparan sinar matahari pagi yang bagus, itu juga bisa membantu. Itu pengaruh juga ya? Tapi menghambat ya. Tapi ketika dia sudah ketemu memang kalau mau terus main di luar nanti biar kurang minusnya sebetulnya ya nggak juga. Tapi kalau untuk menghambat progresivitasnya itu kita bisa ada cara-caranya itu tadi. Jadi kurangi, batasi penggunaan gadget juga pada anak-anak. Yang dibilang sedikit itu ya kurang dari 1,5 jam per hari. Jadi jangan, apalagi kalau yang di bawah usia masih sangat muda ya, kita juga nggak terlalu nyarankan anak-anak
untuk terlalu gadget. ini ya, terpapar terlalu lama dengan gadget ya dok. Betul. Ya gitu ya. Karena kalau seandainya terpapar terlalu lama dengan gadget, ini orang tuanya atau salah satu orang tuanya aja ya sudah menggunakan kacamata, akan lebih cepat berarti untuk anaknya ini untuk menggunakan kacamata juga. Betul, jadi progresifnya juga nanti akan lebih cepat juga Lebih melesat gitu ya dok ya. Makanya kalau seandainya Anda memiliki anak-anak nih pemirsa, usianya masih ya relatif kecil, 6 tahun, 7 tahun. Terus ketika lagi rewel biasanya kan alat nomor 1 yang diberikan oleh orang tua adalah gadget. Ini biar dia diam aja. Jangan ya, kalau seandainya terlalu lama terpapar dengan gadget, ini nanti bisa meningkatkan progresivitas kacamata, untuk menggunakan kacamata pada anak Anda. Kira-kira bagaimana ya untuk penanganan dari mata minus, mata silinder, mata plus, ini bagaimana sih kira-kira treatment dan juga penanganannya? Kita kayaknya akan membahas sesaat lagi pemirsa, tapi saya mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dias seputar solusi bagi mata plus, minus, dan juga silinder. Silakan yang memiliki keluhan bisa konsultasi via WhatsApp. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama dan juga usia Anda, dan paling penting adalah lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana sih treatment bagi mata plus, minus, dan juga silinder, saya akan membacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya pada pagi hari ini. Ada Bapak Bambang dari Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Dok, saya mau bertanya, ini pada usia 60 tahun nih dok ya, pakai kacamata baca plus 2. Itu normal nggak sih sebenarnya dok? Bagaimana ya dok ya mempertahankan kacamata plus atau yang minus itu tidak naik? Terima kasih penjelasannya. Nah ini bagaimana Dokter Dias untuk Pak Bambang, silakan di Semarang. Silakan ya, Dokter Dias. Pertanyaan yang bagus ya Pak Bambang. Jadi untuk kita tahu, tadi kalau cuma datanya usia 60 plus 2 itu sebetulnya mungkin kita harus tahu juga apakah penglihatan jarak jauhnya itu Bapak Bambang ini ada ukurannya juga gitu. Karena prinsipnya kita kalau mengkoreksi di jarak dekat tadi untuk membaca, itu jarak jauhnya harus terkoreksi dulu. Tapi memang kalau usia 60, let's say kita bilang jarak jauhnya itu normal, memang kira-kira sih sekitar itu ya 2,5 sampai 3 kira-kira ya. Cuman saya harus tahu jarak jauhnya Pak Bambang ini kira-kira ada apa enggak gitu. Karena ada beberapa kasus di mana oke lah kita bilang misalkan ada yang Pak Bambang jarak jauhnya ternyata ada ukuran kecil gitu, misalkan minus setengah gitu. Ya ketambahan dengan yang plus yang usianya Pak Bambang seharusnya gitu, nanti minus setengahnya ini kita bisa kurangkan, misalkan kalau 2,5 kurangi setengah ya 2 gitu hasilnya gitu. Jadi memang kita intinya harus tahu jarak jauhnya dulu gitu. Kalau let's say terkoreksi, memang kalau usia 60 biasanya kalau dia 0 ukurannya ya jarak jauhnya itu biasanya sih kira-kira 2,5 sama 3 sih. Tapi kalau ya itu masih oke lah. Selama nggak ada keluhan dengan plus 2-nya itu, ya go on, nggak apa-apa, lanjut aja. Tapi kalau seandainya di usianya Pak Bambang, usia 60 tahun, apakah itu bisa bersifat progresif kah dokter untuk menggunakan kacamatanya? Let's say kacamata plus atau mungkin kacamata minus, apakah itu bisa bersifat progresif atau tidak? Betul, penambahan itu bisa sesuai dengan usianya ya, itu memang normal. Jadi nanti kalau setiap 3 tahun, 2 atau 3 tahun biasanya ukuran jarak jauhnya, jarak dekatnya mohon maaf itu akan nambah juga sesuai dengan penambahan usianya juga. Itu yang kita bilang progresif, tapi ya bukan progresif yang jelek ya, memang normalnya seperti itu. Gitu. Kalau seandainya nih kita membahas seputar kacamata yang umpamanya mata minus deh ya dok ya, karena memang banyak nih beberapa keluhan dari teman-teman juga sekitar saya yang bilang, aku udah pakai kacamata, kok ini kayaknya nggak enak ya dipakainya, penglihatannya jadi masih burem ya. Nah itu kalau seandainya untuk mata minus di usia relatif muda itu apakah bisa bersifat progresif kah dok? Dan progresifnya pun seumpama nih benar-benar bisa bersifat progresif, apakah itu bisa melesat banget progresifnya atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau usia muda memang kita harus waspada ya. Jadi kalau usia muda ditemukan memang ada minus, kita istilahnya kita harus kontrol penambahan minusnya ini supaya tidak signifikan. Jadi kita harus kontrol dari betul, kita. Ya. Dan itu memang kalau kita periksa gitu ya ke dokter biasanya ada terapi miopia kontrolnya ya, termasuk dari kacamatanya juga. Atau ada beberapa kasus yang kita harus mungkin ada yang dikasih obat tetes juga tujuannya untuk
bukan ini ya, menghambat progresivitasnya. Terus kita atur waktunya, melihat gadgetnya, perbanyak aktivitas di luar ruangan. Jadi kalau udah tahu usia muda, minusnya cukup tinggi, kita harus kontrol. Kita harus, istilahnya kita jaga supaya penambahan minusnya nggak terlalu banyak. Karena secara normal dia kan akan nambah, Mbak ya. Jadi kenapa nambah ya? Karena memang dia masih dalam masa pertumbuhan, bola mata kan makin panjang penumbuhannya. Dan dia makin jauh dari bayangan tuh makin jauh dari retina mata, sehingga butuh minus yang lebih besar gitu. Memang secara umum memang dia nambah, tapi kita jaga supaya jangan sampai penambahannya ini melebihi dari yang kita harapkan gitu. Nah, kalau signifikan ya kasihan juga nanti kalau usia tertentu jadi minusnya jadi besar sekali. Iya, jadi tebal banget kan ya dok ya. Jadi akhirnya pakai kacamatanya, lensanya kalau kita ngeliat itu kayaknya lensanya tebal banget karena minusnya itu kayaknya udah tinggi gitu ya dok ya. Nah kita membahas sekarang solusi bagi mereka yang memiliki mata plus, minus dan juga silinder. Apa saja nih pilihan dari solusinya ini Dokter Dias? Ya, yang paling simpel tentu ya alat bantu ya. Alat bantu kacamata itu paling simpel. Ada beberapa yang nggak senang dengan kacamata, dia mungkin bisa milih terapi lain ya, seperti soft lens mungkin. Itu boleh aman ya dok ya? Ya, asal penggunaannya sesuai ya. Kalau dia memang untuk daily use, ya memang harus diganti tiap hari. Dan juga jangan lupa kalau malam, kalau memang dia daily use ya harus dilepas lensanya. Jadi jangan dipakai buat tidur malam, nanti bisa meningkatkan resiko infeksi juga. Dan harus diwaspadai kalau lensa kontak itu karena resiko infeksi besar, nanti infeksi itu bisa menyebabkan bekas luka di bagian kornea matanya, jadi itu bisa sifatnya permanen malahan. Jadi harus benar-benar strict kalau misalkan soft lens harus dijaga betul kebersihannya. Harus disiplin banget itu ya. Disiplin betul gitu. Itu dan kalau misalkan pada usia muda, kalau misalkan mau bebas dari kacamata atau soft lens itu, kita memang ada terapi ya yang kita sebut dengan dia terapinya sifatnya non permanen ya. Jadi dipakai lensa di malam hari. Sepanjang siang lensanya itu dilepas, itu dia bisa bebas kacamata karena dia selama malam hari korneanya tuh diubah bentuknya dengan lensa itu jadi lebih datar kalau pada mata minus, sehingga dia pada siang hari dia bisa bebas kacamata. Itu namanya ortokratologi atau orto-K. Orto-K. Betul. Itu khusus untuk mata minus ya mata dok ya? minus, tapi silinder juga bisa sih, tapi kalau biasanya sih nggak terlalu besar ya. Kalau minus mungkin nggak bisa efektif, cukup sampai minus 4, di atas itu mungkin sampai minus 6 ya, tapi kita lihat case per case ya, nggak mesti sama. Terus kalau untuk silinder cukup efektif sampai di minus 1,5. Itu dalam bentuk seperti lensa kontak gitu ya dok? Betul, tapi bukan soft lens, tapi dia lensa kontaknya dia keras, jadi dia kaku. Nah, kenapa? Karena pada saat dia malam hari, kakunya itu adalah dia berfungsi untuk membentuk korneanya itu, sehingga pada siang hari dia bisa bebas kacamata. Dan itu digunakan semalaman ketika tidur? Iya betul, hanya tidur. Dan pada saat mata tertutup. Karena dia efektif bekerja pada saat mata tertutup. Oh, jadi ketika kita udah bangun tidur, umpamanya bangunnya pagi nih, kayak saya kan bangunnya subuh ya dok ya. Nah itu pas ketika bangun pagi, bangun subuh itu dilepas? Dilepas. Oh, Jadi, dilepas dan itu mata nggak perlu ditetesin obat tetes mata? Sebetulnya enggak sih. Enggak ya? Kecuali kalau ada keluhan lain ya, misalkan kayak mata kering dan sebagainya, nanti ada obat tetesnya. Tapi kalau udah dilepas ya sudah, nanti dia bisa bebas kacamata sepanjang hari itu. Sepanjang hari. Ya, dan berarti malamnya nanti digunakan lagi? Digunakan lagi gitu. Dan itu kita cukup punya satu pieces aja atau? Cukup satu ya. Satu aja ya? Cukup satu aja. Tapi itu harus dibersihkan secara rutin? Ya, dan ada cairannya khusus, dan itu ya memang harus konsultasi dulu dengan dokter. Jadi kalau nggak bisa terus kita ke optik, saya mau lensa yang ini gitu, nggak bisa. Jadi memang harus periksa dulu, nanti kita ukur bentuk korneanya, kelengkungannya segala macam, yang cocok nanti itu dipasangkan. Itu kalau yang sifatnya non permanen ya. Iya, Tapi kalau nanti udah di atas usia 18, di atas 21, kita bisa sifatnya yang lebih ke permanen ya. Lasik salah satunya. Kemudian kita juga bisa tanam lensa untuk minus-minus yang tinggi, kita bisa tanam lensa atau ICL istilahnya. Jadi kita masukkan lensa buatan di dalam, di depan lensa yang asli. Jadi dimasukkan di dalam mata. Itu cukup efektif sampai minus 18, minus tanam lensa 20, itu ya dok ya. Berarti tanam lensa ini kalau seandainya secara level di atas lasik ya dok ya, karena memang biasanya untuk yang minus-minus lebih tinggi ya, betul, untuk tanam lensa dibanding dengan lasik. Oke, baik kalau begitu. Kita akan bahas sesaat lagi kira-kira kalau seandainya lasik, ini akan seperti apa sih treatmentnya dan juga persiapannya gitu ya. Dan juga dengan tanam lensa, ini kira-kira akan seperti apa sih prosedur untuk pelaksanaannya ya untuk tanam lensa ini. Kami akan bahas pemirsa sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi.
Sebelum kita membahas tentang bagaimana sih prosedur untuk treatment lasik dan juga tanam lensa, saya akan membacakan dulu ada Bapak Ali, Muhammad Ali ya, dari Surabaya. Selamat pagi Pak. Ini Pak Muhammad Ali ini usianya 74 tahun ya, Dokter Dias. Saat ini mata saya minus, plus dan juga silinder. Upaya apa ya dok supaya ukurannya itu tidak bertambah dan untuk menghilangkan semuanya? Katarak saya punya nih dok, tetapi kataraknya tipis. Sekarang menggunakan kacamata. Terima kasih dokter. Untuk Bapak Muhammad Ali dari Surabaya, usianya 74 tahun. Silakan dokter Dias. Ya, makasih Pak Ali. Jadi kalau misalkan usianya 74, tadi sudah dibilang di spill sedikit ya, ada katarak ya. Jadi kalau ada katarak juga memang kita harus evaluasi seberapa tebal dari kataraknya. Dan ternyata Pak Ali, katarak itu kalau diambil itu bisa mengkoreksi keseluruhannya, baik itu minus, silinder atau bahkan plus. Jadi ada lensa khusus juga yang selain dia bisa ngoreksi minusnya, minus sudah pasti ya, karena dia kalau kita katarak kan kita prinsipnya lensa yang lama yang keruh kita ambil, kita pasang lensa buatan. Nah, lensa yang dipasang itu bisa ngoreksi ukuran kacamatanya Bapak, termasuk minus, silinder, bahkan ada lensa juga yang bisa ngoreksi jarak plusnya ya. Tentu nanti pemilihan lensanya harus disesuaikan, apakah cocok atau enggak. Jadi biasanya kita kalau di klinik itu kita assessment dulu ya, apakah cocok untuk penglihatan yang bisa melihat jarak lensa ini, jarak jauh, jarak tengah, jarak dekat, dan semua jadi bebas kacamata, itu harus kita assessment. Tapi kuncinya adalah kalau sudah ada katarak kita harus waspada juga. Kalau misalkan nanti kita lakukan tindakan misalkan taruhlah lasik gitu ya, karena kita juga ada ngerjakan lasik di atas usia 40 juga ada yang masih lasik. Itu kalau nanti kataraknya signifikan mengubah ukuran kacamatanya, itu kita harus ya memang terapinya nggak lain dan nggak bukan adalah memang kita harus ambil kataraknya. Dan dibilang tipis itu belum tentu ya. Jadi kalau misalkan tipis, ada tipis yang sangat mengganggu, tergantung letak dari kataraknya itu juga signifikan. Jadi sangat worth it untuk dilakukan tindakan operasi juga. Jadi kalau seandainya dengan situasi dan kondisinya Bapak Ali ini, sebaiknya yang dilakukan adalah kataraknya dulu yang diambil ya dok ya? Iya betul. Baru nanti setelah itu biasanya akan berkurang tuh. Saat dipasang lensa, kan itu kan dalam satu kali tindakan. Lensanya itu juga bisa ngoreksi minusnya, bisa ngoreksi silindernya, bahkan ada lensa khusus juga yang bisa ngoreksi plusnya juga di jarak dekat. Gitu. Dok, sekarang membahas seputar lasik nih. Kalau untuk terapi lasik ini sebenarnya berfungsi untuk apa sih dokter Dias? Ya, jadi kalau lasik itu prinsipnya adalah kita kan mengubah bentuk dari kornea ya. Kornea selaput bening yang paling depan. Fungsinya memang untuk orang-orang yang ingin bebas kacamata. Jadi aktivitasnya biasanya mungkin memang sehariannya butuh tuntutan kerja misalkan ya, atau tuntutan misalkan mau sekolah kedinasan gitu ya. Intinya adalah yang ingin bebas kacamata. Tapi ya tentu memang lasik ada keterbatasan ya. Jadi dia nggak bisa ngoreksi yang minusnya sampai tinggi sekali ya. Karena itu juga sangat tergantung dari tebal dari kornea matanya pasien gitu. Tapi kalau misalkan nanti dia nggak cocok dengan lasik ya mungkin ada tindakan lain tadi ya, seperti tanam lensa. Tanam lensa itu. Dok, kalau seandainya untuk tindakan lasik ini, sebelum dilakukan tindakan lasik, apa saja sih yang mungkin sebaiknya harus dihindari oleh calon pasien nih yang akan melakukan tindakan lasik? Karena zaman sekarang itu kan banyak banget ya, kita itu perempuan pengennya tuh tampilnya tuh tampil cantik. Jadi mikir kalau seandainya pakai kacamata, apalagi minusnya udah lumayan tebal, itu rasanya tidak nyaman, terus mengganggu penampilan, akhirnya menggunakan soft lens, katanya gitu. Nah, ada beberapa yang sempat saya baca dari beberapa ya influencer lah ya, mereka mengatakan ini saya mau lasik, jadi memang diharuskan untuk melepas soft lens saya, katanya seperti itu dok. Saya nggak tahu, kadang-kadang kan itu suka hoax saja ya, nggak tahu benar, nggak tahu tidak. Sebenarnya itu betul atau tidak dokter Dias? Sebelum untuk dilakukan tindakan lasik, itu harus dilepas dulu kalau seandainya punya kebiasaan menggunakan soft lens. Nah ini bagaimana dok? Iya itu betul. Jadi kita sebelum lasik kita ada pemeriksaan dulu, namanya pemeriksaan prelasik. Jadi pendahuluan pemeriksaan sebelum dilakukan tindakan lasik. Itu memang salah satu syaratnya adalah lepas soft lens minimal 2 minggu. Oh 2 minggu? Iya betul. Kalau untuk lensa tertentu bahkan dia ada yang mempersyaratkan sampai 4 minggu ya. Untuk lensa yang keras itu dia. Kenapa? Karena lensa itu tadi itu akan mempengaruhi bentuk kelengkungan dari kornea mata. Sehingga pada saat diperiksa kelengkungan itu jadi kurang akurat. Oh, kalau seandainya pakai soft lens itu yang jadi bisa menyebabkan ya. Jadi kalau seandainya dia harus lepas soft lens.
Berarti let's say umpamanya selama 2 minggu lah sebelum tindakan lasik itu harus lepas soft lens. Karena kalau seandainya menggunakan soft lens itu mempengaruhi ketebalan ukurannya. Ukurannya. Ukuran dari kelengkungan kornea itu kan dia punya kelengkungan. Okay. Dan karena itu adalah dasar kita untuk melakukan tindakan lasik, pengukuran medisnya itu ya salah satunya adalah kelengkungan kornea. Nanti ada kaitan dengan hal lain misalkan kayak mata kering dan sebagainya, itu juga ada hubungannya sih dengan itu. Tapi memang betul bahwa memang harus lepas lensa kontak, itu salah satunya. Ya tapi pasti ya pemeriksaan pendahuluan itu juga wajib dilakukan ya. Karena kita untuk ngecek apakah ini memang kandidat yang baik untuk lasik atau enggak, itu kita tahunya dari pemeriksaan pendahuluan itu. Oh oke. Ada batasan usia nggak dok untuk melakukan lasik ini? Umpamanya usia paling muda, usia berapa, dan usia yang paling senior itu di usia berapa? Ya ada sih, jadi kalau minimal itu memang karena lasik adalah tindakan yang sifatnya adalah permanen, jadi kita mempersyaratkan itu memang minimal sekali itu 18 tahun, itu yang paling ideal ya. Nah kalau untuk usia maksimalnya itu sebetulnya tidak ada selama tidak ada gangguan lain, jadi taruhlah misalkan let's say misalkan umurnya 55 gitu, saya mau lasik yang khusus untuk bisa koreksi jarak dekatnya juga ya, lasik untuk presbiopia. Ya masih bisa dilakukan selama tidak ada gangguan lain, dan terutama yang paling sering ya katarak. Jadi selama nggak ada katarak itu masih possible untuk dikerjakan tindakan lasik. Jadi kalau batasan usianya itu sebetulnya nggak ada khusus ya. Tapi kalau misalkan sudah ada katarak, maka tindakan yang terbaik adalah bukan lasik lagi, tapi kataraknya diambil itu juga bisa mengkoreksi sekalian ukurannya tadi yang minus silinder sama plusnya tadi. Oh oke. Kalau seandainya mereka yang let's say ya dok ya punya masalah dengan diabetes lah, karena diabetes itu kan biasanya mereka kacamatanya tuh suka berubah-berubah, yang tadinya udah bener nih ukurannya, minusnya segini, silindernya segini, terus nanti tiba-tiba tuh suka naik, suka turun. Nah, mereka dengan yang memiliki penyakit diabetes gitu boleh nggak untuk dilakukan lasik dok? Ya, ada harus ada ini ya, prosedur evaluasi yang ketat ya. Artinya apakah sudah ada karena diabetes juga bisa ada kelainan di retina matanya. Betul ya dok ya, betul. Itu ya. Makanya suka keluhannya kok nggak nyaman ya. Nggak nyaman, gitu, dikasih kacamata berapapun kadang udah nggak cocok gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, dari kelainan retina itu menyebabkan gangguan dari penglihatannya itu juga ada sedikit yang menurun. Nah itu juga akan pengaruh nanti hasil lasiknya seperti apa. Terus yang kedua, gula darahnya itu juga harus terkontrol. Karena kalau dia misalkan pada saat datang dicek ternyata dia minusnya terbaca lebih tinggi, ternyata gula darahnya tinggi gitu. Nah jadi memang betul Mbak Alia, minus-minus yang terbaca lebih tinggi pada kasus diabetes itu memang bisa jadi karena memang saat itu gula darahnya itu tinggi. Gitu. Saya ada beberapa kasus nemu seperti itu ya. Ternyata dia datang nggak bilang kalau punya kencing manis gitu ya, kita cek oke semua, ternyata dia balik lagi. Beberapa minggu lagi ternyata sudah nggak cocok kacamata yang kemarin diresepkan. Setelah kita ukur ulang ternyata bedanya jauh gitu. Terus setelah kita gali lebih lanjut ternyata memang ada gangguan kencing manis tadi. Jadi sebenarnya bukan kontraindikasi yang mutlak, tapi ada catatan khusus ya. Kita harus periksa detail dan nanti kedepannya gimana, harus kontrolnya seperti apa, kira-kira bisa terkontrol apa enggak. Nah pertimbangan-pertimbangan itu nanti yang kira-kira pasien ini cocok atau enggak dilakukan tindakan lasik. Harus konsultasi dulu. Harus konsultasi dulu ya. Baik kalau begitu Dokter Dias. Ini kita masih membahas seputar lasik loh pemirsa, karena memang lasik ini kan lagi hits banget ya di mana-mana. Kalau seandainya Anda melihat yang tadinya teman menggunakan kacamata, sekarang kok udah nggak pakai kacamata lagi ya. Yang tadi kacamatanya tebel, sekarang kok udah lepas kacamata ya. Nah ini mungkin mereka sudah menggunakan atau sudah melalui proses lasik ini. Tapi bagaimana dengan treatment tanam lensa? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Zaman sekarang memang ada orang yang tidak menggunakan kacamata, terus maunya itu pakai kacamata ala-ala, katanya untuk fashion. Saya inget banget ya zaman dulu tuh almarhum ayah saya sempat bilang tuh ke saya, kamu jangan sampai ya pakai kacamata loh. Kenapa gitu Pak? Kan enak pakai kacamata gaya gitu ya, fashion banget. Aduh pakai kacamata itu paling tidak nyaman karena akan kerasa ditahan di bagian hidungmu, katanya seperti itu. Tapi akhirnya ketika sekarang di usia saat ini ya, saya menggunakan kacamata, ada betulnya juga sih kalau seandainya digunakan kacamata terlalu lama, itu pastinya memberikan rasa tidak nyaman. Tapi membahas seputar treatment lasik, let's say ya, saya ini kan pakai kacamatanya plus dan silinder, ya harusnya seperti itu.
Tapi kalau seandainya saya ingin menggunakan atau treatment lasik, kira-kira di usia berapa sih batasnya yang aman? Karena memang tadi Dokter Dias katakan usia 18 tahun boleh kok untuk lasik. Tapi kalau untuk batas usia yang sebaiknya aman ya untuk dilakukan lasik ini usia berapa, Dokter Dias? Ya, kalau 18 itu dibilang sudah cukup aman. Sudah sih. cukup aman. Cuman pada prinsipnya memang kalau semakin tua usianya itu sifat kornea itu dia jadi akan lebih matang ya. Oke. Lebih matang tuh dia lebih stabil juga gitu. Jadi kalau misalkan dikerjakan ada yang datang misalkan usia 21 ke atas itu justru malah lebih oke lagi karena dia istilah kata tuh lebih stabil dari segi ukurannya juga. Dan nanti akan mengurangi juga resiko terjadinya regresi atau perubahan minus lagi di kemudian hari ya, karena itu juga bisa terjadi. Itu hal yang di luar kita kontrol kita ya, karena memang perubahan-perubahan itu bisa terjadi selama hidupnya dia ya gitu. Tapi memang prinsipnya kalau semakin dia lebih tua, dia akan lebih stabil, lebih matang. Lebih matang, gitu. Oke. Dok, bagaimana dengan tanam lensa nih dok? Tadi kan belum dibahas ini. Tadi Dokter Dias katakan ada lasik dan juga tanam lensa. Ini adalah dua treatment yang mungkin paling populer ya dok ya? Ya cukup populer. Dilakukan. Ya. Nah untuk tanam lensa ini sendiri bagaimana dok untuk treatmentnya? Ya jadi kalau lasik kan dia punya keterbatasan. Betul. Maksimal bisa sampai minus 12 saja. Silindernya juga mungkin nggak lebih dari 6 ya. Nah, kalau misalkan yang di atas itu apa gitu. Nah, kita lakukan tindakan tanam lensa tanpa mengubah lensa yang asli, tanpa mengubah bentuk kornea. Kita letakkan lensa baru, kita masukkan di dalam mata, di depan lensa yang alami, yang aslinya itu. Dan ini ya, dia juga bertahan di situ akan seumur hidupnya selama lensa itu tidak menimbulkan komplikasi lain di dalam mata. Tapi kalau misalkan nanti ada juga Mbak lihat ternyata tanam lensa sampai minus 18 bahkan sampai 20 ya ada beberapa gitu. Ternyata nggak cocok juga, ternyata minusnya lebih tinggi lagi di atas 20 gitu misalkan. Ya kita ada lagi metode lain namanya refractive lens exchange. Jadi kita ganti lensanya. Seperti orang operasi katarak itu. Cuman lensa yang jernih ini kita ambil. Ya. Kalau katarak kan lensanya keruh kita ambil. Lensa yang jernih ini kita ambil. Terus kita pasang lensa di tempat lensa yang lama. Itu namanya ganti lensa. Itu memang lebih tinggi lagi dia. Kadar untuk koreksinya ya. Karena saya juga beberapa kali mengerjakan ada yang minusnya di atas 20 atau 23 gitu ya. Yang dia memang nggak bisa tercover koreksi dengan lasik, tanam lensa ya dia mungkin harus ganti lensa, tapi ya harus persetujuan juga ya. Tapi kalau seandainya untuk treatment ini berarti disesuaikan dengan kondisi mata masing-masing ya. Betul. Jadi ada kondisi mata yang mungkin agak lebih advance ya, saya bilangnya advance, itu pasti membutuhkan treatment yang lebih advance juga. Oke, tapi untuk treatment seperti itu ada resiko-resiko tertentu nggak sih dok bagi si pasien ini jika melakukan tindakan let's say lasik gitu ya, katanya kalau habis lasik nggak boleh lihat yang silau-silau lah atau apalah, ada nggak sih dok resiko-resiko tertentu yang akan terjadi? Iya, jadi memang setiap tindakan medis selalu ada resiko yang menyertai ya, jadi nggak ada yang benar-benar tindakan medis itu safety 100%, tapi kita harus melewati dari syarat-syarat yang harus kita ini ya. Jadi kalau misalkan pertama yang jelas dia harus lolos dulu ya dari prelasiknya tadi, pemeriksaan pendahuluannya tadi. Kalau misalkan lolos, baru kita bisa lanjut yang lain. Nah, resiko yang itu tentu bisa kita bagi jadi 3 ya. Sebelum tadi sudah kita screening di awal, pada saat tindakan operasi tentu kooperatif dari pasiennya pada saat tindakan itu harus dibutuhkan. Kemudian yang ketiga setelahnya, setelahnya itu juga penting kayak resiko infeksi. Terus ada beberapa tindakan lasik yang memang dia harus mengurangi paparan sinar matahari ya. Ada yang begitu ya, tapi nggak semua lasik ya. Ada tindakan tertentu, metode tertentu yang dia memang harus kita kurangi paparan sinar UV-nya, itu juga harus dipatuhi juga. Untuk memastikan bahwa penyembuhannya ini akan berjalan dengan baik juga. Nah, terus resiko yang lain seperti kayak perdarahan saat operasi, tapi itu hal-hal yang bisa diatasi, dan kemudian kekeruhan yang sifatnya sementara itu juga bisa terjadi, tapi itu sesuatu yang kita bisa atasi, tentu dengan menaati aturan yang dianjurkan baik saat tindakan maupun setelah tindakan. Itu memastikan tingkat keamanan. Gitu. Nah, dok, boleh nggak setelah tindakan lasik dan juga istilahnya tanam lensa ini ya, umpamanya kan setelah tindakan itu berencana untuk liburan gitu ya ke pantai, mau berenang di laut atau diving di laut, boleh nggak dok untuk melakukan itu setelah tindakan lasik dan juga
tanam lensa ini? Ya kalau awal-awal kita batasi dulu kalau renang kita biasanya nunggu 1 bulan dulu. Jadi kalau 1 bulan itu belum mencapai 1 bulan dia nggak kita sarankan untuk berenang ya. Terus kemudian kalau ke pantai iya tapi ada tindakan tertentu yang memang kalau bisa kita kurangi ya batasi. Kalau lasik yang biasa itu sebetulnya nggak harus membatasi matahari. Tapi lasik yang generasi pertama itu yang metode tertentu memang dia harus kalau bisa sih kurangi sedikit paparan sinar matahari ya, karena dia akan mempengaruhi ke penyembuhannya juga. Gitu. Jadi boleh tapi ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Tunggu setelah berapa lama setelah tindakan. Nah, nanti akan dikasih tahu sama dokternya biasanya kalau setelah tindakan. Kelilipan keringat juga nggak boleh ya dok? Ya kalau air memang seminggu awal tuh memang nggak boleh. Biasanya cuci mukanya tuh juga kayak harus pelan-pelan dan harus mungkin lapnya pakai handuk basah dulu aja. Basah dulu ya. Ya jadi nanti kalau habis lasik kita habis tindakan lah apapun ya nanti akan kita biasanya dokter akan memberitahu nanti apa tindakan yang dilarang, yang dianjurkan apa itu nanti akan kita dikasih tahu ya dok ya. Baik dok, ini ada Bapak Haryono dari Magetan. Usianya 56 tahun nih dok. Selamat pagi Pak Haryono. Ini bertanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haryono. Mau tanya nih, makanan apa saja yang menunjang untuk kesehatan mata? Terima kasih. Nah silakan nih dokter Dias. Kesehatan mata saya taunya wortel. Ya wortel bagus ya karena dia vitamin. Ya betul. Tapi dia bukan untuk mengurangi mata minus ya. Dia bagus untuk lapisan mata atau bagus. Terus kemudian hal-hal lain ya seperti misalkan kalau kita ngomong tadi dengan diabetes tadi ya otomatis kita harus jaga makanannya juga. Jangan sampai kalau udah punya diabetes kita nggak terkontrol makanannya manis-manis, gulanya nggak terkontrol, nanti kesehatan matanya di saraf matanya juga terganggu seperti itu. Jadi jangan lupa juga selain makanan tadi makanan khusus itu ya tadi yang untuk wortel tadi bagus, tapi kalau misalkan untuk mencegah itu kaitannya kita harus lihat kondisinya dulu, darah tinggi, kencing manisnya terkontrol, kolesterol terkontrol, itu juga harus kita cegah supaya gangguan-gangguan di mata itu kita bisa hindari. Baik kalau begitu. Dokter Dias kita jeda sejenak ya pemirsa, kami harus jeda sejenak. Nanti ketika saya kembali, saya mau menyapa ada Anissa yang ada di Balong Kembang Jepara. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang saya mau menyapa ada Anissa dari Balong Kembang Jepara. Halo selamat pagi Anissa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam ya Anissa ya. Solusinya minus sudah 6 nih. Kacamata itu udah silinder, 7 silinder kayaknya ya. Kacamata itu 7 silinder. Bisa nggak ya dok ya sembuh total? Nah ini bagaimana dokter Dias untuk Anissa? Minusnya sudah minus 6, silindernya udah silinder 7, udah pakai kacamata. Ini bisa nggak sih dok sembuh total dengan treatment yang tadi dokter Dias sempat sebutkan itu? Silahkan dokter Dias. Iya tadi minus 6 bisa ya, cuman silindernya kalau ini saya jarang sih nemu silinder minus 7 ya, tapi ada, tapi harus digali lebih lanjut karena ada beberapa kasus di mana kalau silindernya itu sangat besar, ternyata bisa ada kelainan lain di matanya, misalkan seperti bekas luka gitu ya, atau mungkin ada selaput, itu saya beberapa kali nemuin sampai silindernya memang sangat besar. Jadi memang intinya sih bisa aja, tapi kita harus periksa dulu apakah memang kelainan lain itu sudah bisa kita singkirkan gitu loh. Kalau misalkan lasik memang kebanyakan sih memang bisa mengoreksi sampai silinder minus 6 ya. Biasanya gitu. Dan kalau misalkan minus 7 juga bisa saja kelainan lain, misalkan bentuk korneanya juga nggak ada gangguan di lapisan kornea itu juga bisa. Jadi kalau lasik tuh secara gampang dia bisa sampai minus 12 ya. Silindernya bisa sampai minus 6 gitu. Tapi tergantung dari ketebalan. Intinya sih kalau mau sih harus periksa dulu. Periksa dulu. Dok, kalau seandainya nih umpamanya sudah dilakukan lasik atau sudah dilakukan tanam lensa dan ganti lensa, ini apakah kemungkinannya mereka akan bisa menggunakan kacamata kembali, istilahnya kumat lagi, bisa nggak dok? Atau memang akan benar-benar sembuh total, tidak menggunakan kacamata lagi seterusnya? Nah ini bagaimana dokter Dias? Ya jadi kalau pertanyaan seperti itu bisa saja, tapi memang kita salah satu membatasi tindakan dengan usia tertentu itu harusnya juga mengurangi resiko itu tadi ya. Tapi kalau misalkan di kemudian hari timbul itu bisa disebut namanya kalau istilah medisnya itu regresi. Jadi perubahan mikro di dalam korneanya yang
dia memang entah itu belum stabil atau memang ada perubahan lain, misalkan ada gangguan tertentu, misalkan paparan, misalkan matahari yang berlebihan yang kalau kasus-kasus tertentu, lasik tertentu yang memang dia harus membatasi matahari itu ya ada, nah itu juga bisa timbul di kemudian hari. Tapi kalau misalkan timbul biasanya juga tidak sebesar yang awal. Jadi intinya sih saat screening ya harus dipatuhi juga perawatannya pasca operasi dan kemudian yaitu mata lelah juga jangan lupa ya, ada beberapa kasus di mana minusnya terbaca lebih tinggi dari ukuran sebenarnya itu karena mata lelah gitu. Jadi ada yang kalau minusnya tinggi belum tentu itu minusnya balik lagi. Bisa juga salah satu hal lain adalah karena mata lelah dari mata yang dia mungkin terlalu banyak memfokus di jarak dekat gadget, komputer, itu juga bisa gitu. Jadi harus kita asesmen dulu. Gitu. Terakhir dok, tips supaya untuk menjaga supaya mata ini tetap sehat pun kalau seandainya sudah ada yang menggunakan kacamata minus, silinder atau juga plus, ini supaya tidak bersifat progresif gitu. Nah tipsnya apa nih dokter Dias? Silakan dok. Yang pertama adalah kita harus gadget itu kita batasi. Semua penggunaan jarak dekat ya, gadget, baca buku, laptop, setiap buku juga. Ya betul. Setiap 20 menit itu ada istirahat minimal 20 detik. Saat istirahat lihat jauh minimal 6 meter. Itu istilahnya kita rule of 20 ya. 20 minutes, kemudian 20 second, 20 feet. 20 feet itu kalau di bahasa di Indonesia kan kira-kira 6 meter lah. Seperti itu. Itu yang paling utama yang pertama. Terus yang kedua, kita harus jaga makanan juga. Jadi saya beberapa kasus ada gitu ya menemukan dia justru malah keluhan dia nggak tahu kencing manis, tapi timbulnya keluhan di mata duluan gitu. Jadi dia periksa ke mata baru ketahuan kalau kencing manis gitu. Dicek gulanya tinggi dan sebagainya. Nah itu otomatis kita harus kalau bisa ya medical check up juga ya yang rutin. Dicek gulanya, dicek darah tinggi, kolesterol, adakah gangguan lain yang menyebabkan seperti itu. Terus yang ketiga adalah ya kalau misalkan ingin terapi yang pas gitu, misalkan mau bebas kacamata gitu, alternatif lain apakah harus soft lens atau yang lasik, apa tanam lensa, itu sebaiknya konsultasi juga dengan dokter supaya nanti kita bisa memilihkan metode apa yang paling tepat. Dan metode yang paling tepat belum tentu yang paling mahal. Yang paling cocok dengan kebutuhan pasien itu adalah yang paling tepat. Baik kalau begitu. Dr. Dias Alamsyah Sudiro, spesialis mata. Dr. Dias ini prakteknya di mana kalau seandainya ada pemirsa ingin datang berkonsultasi langsung, dok? Ya, saya praktek di National Eye Center Surabaya. Bisa dicari di situ ya, dok ya. Baik kalau begitu. Dr. Dias Alamsyah Sudiro, spesialis mata. Terima kasih banyak Dr. Dias. Sama-sama Mbak Alia. Pagi-pagi loh pemirsa sudah mau meluangkan pagi harinya loh ya. Sehat selalu ya dok. Sama-sama Mbak Alia, sehat selalu. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dr. Dias. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Saya pikir mengurangi gadget, lebih banyak membaca buku akan menyehatkan mata lebih baik gitu ya. Tapi ternyata tidak, segala sesuatu itu ada batasannya. Jangan terlalu lama melihat dalam jarak dekat ya. Sekali-sekali bisa kasih rehat lah untuk mata Anda istirahat. Sehat selalu pemirsa, jiwa dan raganya. Alia Rena Mas pamit, sampai jumpa.